Enggak lah, gue gak pernah kayak gitu anjing. Tapi gak apa-apa Ki, kalau emang udah terlanjur kerjaan lu dulu. Ya kayak kita gitu, nerima nggak juga apa-apa. kok, Iya, nggak masalah kok. Kita Dia bangun narasi anjing, bangsat. Gue gak ada riwayat kayak gitu. Intinya manusia tuh selalu ada rasa nggak puasnya. Iya betul. Heeh. Betul. Sama kayak kita ngomong apa lu mah enak anggota DPR tidur dong dapat duit. Padahal anggota DPR ngomong lu mah tolol mau bubarin deh. Welcome back again in PPK podcast pulang kantor. Kenapa harus ada? Oke, jadi hari ini kita bakal bahas tahu sebenarnya. Taruh mulai. Cut. Iyalah, gue yang ngedit ini. Siapa? Siapa? Editornya. Iya. Kalau gue Siapa yang Jadi hari ini kita mau bahas apa sih tadi? Penjarahan rumah-rumah. Penjarahan Ini rumah-rumah. baru mulai tati. Capek banget gue yang ngedit anjing. Topiknya adalah kita berduka dulu ya buat Indonesia. Oh shit deh. Lu berduka ketawa sih anjing. Ya kita berduka dulu untuk Indonesia. Berduka. karena update-nya sampai saat ini tuh udah ada 10 yang 10? Meninggal ya? Ya, 10. Terakhir gue liat 7 lah. 8, terakhir kan 8. Terus udah 10 sekarang. Tuh tukang beca di Solo. Jadi kita turut berduka untuk Indonesia. Terus berduka, semoga cepat pulih ya. Semoga cepat pulih. Semoga Merah putih Gak mantap. pajak kembali direndahkan, dicabut tunjangan-tunjangan itu yang gak jelas buat wakil rakyat itu. pokoknya banyak lah tuntutan-tuntutan 17+8 ya. Ya. Iya kan sebetulnya demo ini tuh hitungannya udah puncak, maksudnya udah pecahnya gitu kan, karena udah banyak tuntutan dari yang dulu-dulu tuh nggak diselesain gitu ya kan. Berlalu lah. Anda berdua kenapa senyum-senyum? saya enggak. Mereka cari aman kan? Tahu. Emang lu nggak ngerasa risih dengan? Nah biar in frame. Udah lah, pokoknya kita tidak akan membahas lebih jauh tentang Indonesia. Biarkan Indonesia saat lampu-lampu ini udah mewakili. Ya, lampu-lampu ini pink sudah hijau. mewakili ya. Oh, iya. Pink hijau. Cuman kita Brave akan Pink membahas. and Hero Green. Asik. Kita akan ngebahas hari ini, kita akan ngebahas tadi itu dari kreatif bilang hidup untuk kerja atau Kerja untuk hidup. hidup. Asik. Berarti kita masing-masing harus punya jawaban itu. Iya. Masuk anggota-anggota DPR. Ini dia. Ingat ya, Anda kalau ngomong harus jelas loh, jangan jauh-jauh ya. Jangan minta sensor lu. Iya. Kalau ngomong Slow, ntar DP-nya gue naikin nih gitu. sialan. Enggak, mic lu jauhin. File deketin mic lu. Iya benar. Sama aja jadi. Lagian juga kalau ngomongin apa tadi, kerja untuk hidup, Atau hidup untuk kerja. hidup untuk kerja. Itu dua, itu kan sebenarnya main cuman balik-balikin kata ya. Iya, Tapi artinya tuh bisa Artinya beda. beda, Tuh. luas banget ya. Kalau kerja itu apa ya? Ngomong apa saya? Kalau Pengalaman dulu kerja deh, itu. pengalaman kerja dulu. Ya, pengalaman kerja. Aduh enggak lah, kalau gua kerja hitungannya baru tahun pertama di kerjaan yang hitungannya settle gitu. Karena sebelumnya ada kerjaan tapi kayak sifat tuh freelance. Lepas-lepas. Jadi nggak hidup ya, kerja tapi nggak hidup ya. Pemasukan bikin lu hidup enggak? Oh iya, Kerja iya. menghidupi Jadinya kalau yang dong, freelance kayak sifatnya lebih ke gua Menghidupi pribadi. tapi kerja lu yang sebelumnya menghidupi kan. Sama akhirnya buat jadi tambahan porto lah buat di kerjaan yang sekarang. Kayak gitu. Lu kerja di mana sekarang? Ini dia. First media. Ntar gue nunjuk sini nih. Sebelumnya Sebelumnya macem-macem. Di mana? Beket. Lu mau tahu beket apa? Perlu gue jelasin. Enggak usah. Enggak, penonton ntar nggak tahu. Asik penonton. Gue nggak tahu nih, tolong dong dijelasin. Gue juga enggak tahu dah. Singkatan. Itu begal toket. Anak anjing emang ini. Gua sebelum kerja kata si anak anjing ini, gue dibilangnya, kerja lu beket ya, gue bilang. Apaan anjing lu? Begal toket kata gitu. Tapi udah berapa toket yang lu Monyet lu Rehan anjing. Gak boleh ya, Dek ya. Iya, kalau gue pribadi berangkatnya awalnya tuh dari freelance. Nah, tapi kalau dari lu
Iya, gue takut banget gue ngomong dia disenggol. Freelance jelasin. Hah? Freelance beket kan. Gak, itu tindakan kriminal anjing. Bangsa anjing lu. Tapi freelance itu per orang apa per project dia. Kalau Lu bilang apa per toket apa sih anjing? orang apa per project. Oh, capek banget gue anjing nanggepinnya. Dibayar per token. Lu kira gue kerja di rumah prostitusi anjing? Anjing lah. Per project ada, per orang juga ada. Jadi emang sifatnya lepas banget, tapi gue masih dalam lingkup kerjaan yang satu lini. Satu lini ini gue dalam artian, gue kan waktu itu ya nyemplungnya di hitungan masih di dalam dunia kreatif ya. Maksudnya gue di antara videographer sama video editor udah gitu. Lu kenapa gini-gini? Lu kenapa gini-gini? Lu masih bayangin gue megang toket apa? Anjing. Enggak lah, gue gak pernah kayak gitu anjing. Tapi nggak apa-apa Ki, kalau emang udah terlanjur kerjaan lu dulu. Ya kayak kita gitu, nerima nggak juga apa-apa. kok, Iya, nggak masalah kok. Kita kan Dia bangun narasi anjing, bangsat. Gue gak ada riwayat kayak gitu, tai. Anjing. Tai banget. Ya udah. Oke, sekian saya pamit. Anjing. Iya, gua awalnya dari situ dan alhamdulillah di tempat kerja yang sekarang gue masih megang itu. Enggak. Gue masih megang bidang yang sama dari gue freelance. Gue kayak begitu dan akhirnya kerja yang tadi awalnya dari sekedar untuk mencari pengalaman dan akhirnya di titik yang menghidupi diri gue sekarang gitu. Ya gue rasa sebagian juga pada begitu nggak sih? Atau emang lu pada kerja dari awal tuh tujuannya memang udah pengen ya buat lu hidup gitu. Jadi lu udah nggak bergantung mungkin sama orang tua, sama ya lu masih pada punya orang tua kan? Masih. Masih. Alhamdulillah masih. Iya itu. Maksudnya lu dari awal tuh target yang kalian harapkan dari bekerja tuh atau kayak kerja tuh buat apa gitu loh? Ya buat berdiri di kaki sendiri. Berdikari. Berdikari. Bener kan? Itu. Ya. Oh, Ya iya benar, kayak maksudnya kayak ya buat at least kalau misalkan emang belum bisa ngasih atau kayak gimana, buat diri sendiri dulu aja lah cukup, kayak untuk mau ngapain cukup, untuk makan cukup. Iya. Jadinya berarti lu memang di awal tuh mungkin tipenya yang nggak bergantung kalau umpamanya mau jajan mesti dikasih uang dari orang tua dulu gitu atau. Jadi lo? Gue rasa lu punya banyak yang ingin disampaikan atau pengen lu keluarkan dari raut wajah lu. Jadi kalau misalkan bisa kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja guys, kayaknya gue lebih ke kerja untuk hidup. Kerja untuk hidup. Iyalah, Lebih ke kalau bisa- bertahan hidup. bertahan hidup ya. Jadi Karena lu dunia kerja ini untuk bertahan hidup. apa? Iya, jadi lu kerja untuk bertahan hidup. Nah, iya. Masalahnya pahitnya duit ini didapetin kalau kita kerja doang. Ya iya. Apalagi Oh, iya. ngerampok nggak mungkin. Bro, being ready for heist anjing. Enggak lah, iya. Bela Ciao. Tapi kalau ngerampok gak ketahuan gitu. yang ngerampok namanya tetap. Ya, anjing. Kalau ngerampok gak ketahuan bukan rampok Apa tuh? jatuhnya. Korupsi. Ya, nyolong, lebih ke nyolong. Oh kalau lu ngerampok, Oh. lu nyolong duit di bank nih. Pakai Nyolong duit pakai- rakyat nih, misal. Wih, Waduh. itu emang nggak ketahuan sih. Iya. Cuman lama bacanya ya. Kayak udah bisa nikmatin dulu duitnya. Iya. Baru dah. duitnya, Ketahuan. duitnya udah habis nih. Udah habis. Udah habis. Jadi dia tetap kaya gitu walaupun ketahuan tetap kaya kan. Iya, itu dia. Siapa sih? Banyak. Kan kerja buat bertahan hidup. Kerja untuk bertahan hidup. Apalagi tanya dong anjing Enggak pancing. kan karena pancing anjing. tadi kan lu lanjutin dulu karena lu nggak bisa lagi dapat uang. Iya. Kalau lu nggak bisa Oh, dapat iya, uang iya. karena kalau nggak dari kerja kan. Iya, apalagi guys. Berarti kalau hidup untuk kerja kan lu enjoy sama Kerjaan lu. apapun. Iya, apapun pekerjaan lu enjoy karena lu emang niatnya tuh menjalani hidup. Karena kan banyak kalau kayak kita kan istilahnya selaras nih. Kita tuh kuliah di broadcasting. Terus kita kerja di bidang media. Jadi kita masih selaras kan. Banyak orang di luar sana yang jurusannya apa tapi kerjanya jadi apa. Kerja nggak sesuai sama basic yang dia dalemin mungkin dulu di dunia kuliahnya gitu Iya, ya. gitu. Oh, jadi oke. jadi lebih kayak makanya gue nggak tahu. Sebenarnya gue nggak tahu hidup untuk kerja. Kalau dibilang hidup untuk kerja ya memang akhirnya gue hidup dan gue kerja di bidang yang
gue suka dari dulu. Jadi kalau kerja untuk hidup dan hidup untuk kerja tuh bedanya bedanya di passion kitanya gitu. Iya, takutnya bedanya bisa dibedainnya dari situ. Cuman Oh. tapi gue setuju juga, kita nggak bisa dapat uang kalau nggak dari kerja kan. Iya. Kecuali kita punya bisnis, Ya, ya Punya kan. bisnis juga kan kerja juga. Iya, tetap kerja kan. Lo harus tetap usaha kan. Iya betul. Iya. Jadi kerja untuk hidup iya mungkin, tapi hidup untuk kerjanya mungkin gue sendiri ya, gue juga beruntung aja gitu. Gue dari SMA misalkan ngambil sinematografi, terus kuliah ngambil broadcasting, terus lulus sekarang kerja di media, itu kan selaras banget tuh. Emang berhubungan gitu. Kecuali gue udah ngambil ini terus kerja gue misalkan jadi apa. Karena banyak teman-teman gue juga yang kayak akhirnya susah nyari kerja di bidangnya mereka apa segala macam. Akhirnya mereka kerja apapun, yang penting mereka hidup gitu. Kalau kita kan jadinya lebih gampang aja gitu kerja. Jadi ya hidupnya kita tuh hidup kita tuh kerja, tapi kerjanya tuh lebih enjoy aja gitu. Oke. Gitu loh. Tapi Mungkin lu- lebih Berarti ke gue tetap punya untuk hidup gue. Iya, iya, Iya. makanya gue juga setuju kerja. Ya memang mungkin kerja untuk hidup dan hidup untuk kerja. Ya udah, lu hidup emang setengah dari hidup lu tuh untuk kerja. Iya. Ya kan, lu berapa tahun 20 tahun 21 tahun pendidikan tuh, dari umur 1 sampai dari lu lahir sampai umur 20-an lu pendidikan kan. di mana Iya, di barak iya kan? militer. Nggak, maksudnya lu dari SD 6 tahun, terus SMP SMA 6 tahun, terus kuliah 4 tahun. Berapa tahun tuh? 12 tahun lu habiskan dengan pendidikan. Habis itu lu kerja, itu ya kita hitung lah, orang hidup sampai umur 65 tahun 70 tahun, berarti 30 tahun lebih lu harus habisin hidup lu dengan kerja. Ngasih untuk, kalau kita nanti udah berkeluarga, kasih keluarga, ngasih istri, ngasih anak. Itu sih, jadi Iya. jadi Gua ngerti. kita hidup tuh lebih banyak untuk, ya akhirnya kita bekerja gitu. Nggak kerja soal untuk ini doang ya. Kerja yang lain kan bisa kerja di rumah mungkin. Kayak genteng bocor lo yang kerjain. Oh, disuruh Eva pas lagi ada demo ya? DB-nya Tolong biarkan lampu-lampu ini yang udah muak. Oh iya. Tapi lampu-lampu itu tidak bersuara. Tapi perlu kita breakdown lagi nggak sih, kerja tuh apa? Apa kita ngelakuin sesuatu dan itu kita bisa sebut kerja? Nice tuh dream. Kerja. Pajak naik itu. bangsat anjing. Itu mulu anjing. Dia udah menarik nih nge-breakdown Iya. nih hal paling basic kerja. Iya. Ya, Ya maksudnya apakah kalau lu melakukan sesuatu dan lu dibayar artinya itu kerja? Atau lu Atau- melakukan sesuatu nggak dibayar pun bisa dibilang kerja? iya, karena PR aja pekerjaan rumah. Nah, makanya Tapi dibayar pakai nilai. Oh, nggak harus iya, nominal. iya, Nggak iya, harus iya. nominal. Iya, value. Iya, Value. value. Ya berarti kalau misalkan genteng rumah lu sendiri nih bocor, lu kerjain Heeh. gentengnya, ya dibayarnya dengan rumah lu nggak akan bocor. Iya, dibayar dengan kenyamanan. Berarti itu jawabannya. Jadi Jadi- pekerjaan Jadi pekerjaan adalah sesuatu kegiatan yang dimana kita dapat hasilnya. Menurut gue Oke. sih itu. Untung buat kita. Untung buat sekarang- kita. Oke, gue ngerti kalau kerja itu. Kita breakdown apa yang dimaksud dengan hidup? Ini dia. Ini dia. Apakah Hidup dengan adalah- kita bernafas, dengan kita menjalani hari-hari kita itu bisa dibilang hidup? Hidup adalah life. Kalau kata Mongol, Apa tuh? Anjing dibalik dong. Iya. Tergantung kan mau dari sisi biologi, Iya. filosofi, apa gitu. lu bisa jadi lu hidup tapi nggak ada jiwanya gitu. Walking Dead jing. Nggak, maksudnya lu hidup kayak contohnya ya, lu misalkan kerja atau jangan deh, kan ini hidup sama kerja gitu. Kayak misalkan lu ibadah. Tapi ketika lu ibadah, lu kan suka mikirin, anjir gua mau makan apa ya. Ya. Nah, jadi lu hidup tapi lu tidak ada jiwanya gitu. Oh, oke. Lu nggak ada di situ. Oke. Menurut gue hidup juga Nah, makanya bener tadi kata lu, hidup itu apa dulu? iya. Kalau menurut gue hidup tuh lebih dari bernafas. Lebih dari bernafas. Ada nilai-nilai di sana. Oke. Ada makna yang harus dipahami, cari gitu. Makanya lu cari dong makna kehidupan lu gitu. Oke. Ibarat kalau misalkan gua kondisi rame tapi gue masih merasa sendiri. Gitu-gitu loh. Nah, Paham gak sih lo? sih, ya. Paham nggak? Berarti setiap orang Paham. berarti setiap orang akan mendefinisikan hidup itu berbeda-beda. Beda-beda. Beda-beda. Benar-benar.
Berarti lanjut dari Shoki. Menurut lu hidup apa Ki? Bangun pagi. Ntar dulu, saya belum siapin jawaban saya. Saya belum siapin jawaban saya. Nah, dia gak hidup nih. Dia lagi gak hidup nih. Berarti. Dia masih nyari freelance beket tadi. Jangan ke situ lagi, bangsat. Nyari di LinkedIn, jangan Nyari dong. di LinkedIn. Pocket profesional. Profesional. Biar Pocket hiring. profesional. Enggak lah. Position Berarti beket. ada company-nya dong berarti. Ada company-nya namanya Oke. Lanjut. Sampai beket. Enggak lah Tadi hidup. lu ngelamar kan ke PT tuh. Ya gua sih nggak sedalam itu kayaknya untuk memaknai sebuah hidup ya, karena Iya. gue justru tadi dapat poin penting yang Bebek sampein adalah apa namanya, lu kerja bisa berangkat dari hobi, paham nggak maksudnya? Jadi kayak hobi yang bisa dijadikan uang itu akhirnya lu juga jadi bisa di titik yang lu nyaman ngejalanin kerjaan lu. Oke. Setuju nggak akan hal itu pada? Gua ada setujunya. Setuju gak setuju? Tapi ketika hobi kan istilahnya sorry baik ini. Tadi ini kan gue jatuh kayak bikin poin sendiri ya tadi ya. Nah, lu menganggap maksudnya yang mau gue tanya ke lu adalah kan lu nyaman nih ngejalanin karena lu satu lini nih ya kan dari lu kuliah sama pas lu kerja sekarang. Nah, setuju nggak kayak tadi gue bilang kalau ya lu tuh menjadikan hobi lu ini menjadi sebuah pekerjaan gitu loh. Iya, karena sama gue juga mikirnya dulu SMA ketika lu hobi terus bisa menghasilkan uang dari hobi, itu lu akan lebih mudah menjalaninya kan. Itu benar. Tapi ketika kayak gue nggak bukan gue yang gue nggak bisa atur semau gue, sesuka gue, karena kita juga masih kerja sama orang lain. Yang dimana itu kan jadi hobi lo akan jadi dibatasin kan? Iya. Ada pembagian idealisme antara diri lu dengan di tempat lu kerja ini gitu ya kan. Iya. Nah akhirnya karena tapi udah jadi hobi, akhirnya gue akan cari hobi gue yang lain untuk memenuhi ego kan akhirnya. Berarti akhirnya itu berhenti jadi hobi lu saat lu jadikan itu pekerjaan. Iya, itu udah berhenti. Akhirnya jadi kayak hobi gue berhenti karena gue ngerasa kayak ketika gue mau bikin apa nih di luar, gue mau bikin apa segala macam, itu akan ngerasa terbatas aja sih. Jadi gue nggak bisa terlalu Mengekspresikan diri. Iya, nggak bisa terlalu mengekspresikan diri. Kayak gue dulu tuh rajin banget, kayak misalkan gue mau bawa kamera seberat apapun, kayak selengkap apapun. Ketika gue jalan-jalan atau gue kemana, gue masih bisa tuh kayak videoin apa, fotoin apa. Dulu tuh banyak banget fotografer di luar tuh yang nerapin, sampai sekarang masih nerapin ini, kayak 1 hari 1 foto. Satu hari minimal 1 foto untuk tetap ngupgrade skillnya, mempertahankan skillnya tentang fotografi gitu kan. Jadinya, tapi karena gue udah kayak tiap hari syuting misalkan apa segala macam, kayaknya untuk bawa kamera jadi lebih ke entar aja deh, misalkan weekend. Jadi ada kata entarnya aja gitu loh. Iya. Jadi kayak ya udah ntar kerjaan gue juga begini gitu. Jadinya Akhirnya itu berhenti jadi hobi lu ya. iya, itu berhenti jadi hobi gitu. Itu sih. Jadi ada plus minusnya aja sebenarnya. Cuman plusnya adalah ya setiap lu kerja lu ngerasa iya ini emang hobi gue senang aja jalaninnya gitu. Gue setuju gak setuju sih masalah itu. Setujunya adalah misalkan nih, lu punya hobi main game, tapi lu punya pekerjaan sebagai live streamer. Nah, di saat lu main game lu kan enjoy banget nih. Iya. Enjoy but every single game lu tamatin bet. Tapi ketika itu menjadi tuntutan, nah itu yang berat tuh. Sumpah, itu berat banget pasti. Nah iya. Jadi itu kayak hobi yang dibayar emang enak. Cuman lama-lama nikmatnya itu loh yang hilang. Iya. Karena udah menjadi tuntutan. Iya. Gitu sih. Nah itu jadi berhenti, jadi akhirnya berhenti jadi hobinya tuh jadi berhenti. Jadi pekerjaan. Akhirnya itu Jadi pekerjaan. Jadi Tapi lu enak menerapkan juga yang diterapkan Bebek tadi, 1 hari 1 foto, lu 1 hari 1 game. Anjir. Atau kayak Shoki 1 Terus- hari 1 pasang.
Buat ke situ si anjing. Dengan berbeda-beda. Oh berarti beget itu hobi. Wah bangsat itu hobi udah bahaya anjing, itu udah parah. Udah bener tadi bahas janji. Ya atau mungkin sekedar pada akhirnya memilahkan antara lu kerja tapi ya hobi lu juga lu punya waktunya sendiri gitu loh. Paham Nah gak sih itu yang maksudnya? susah ketika yang susah. itu susah. Maksudnya ketika hobi lu masukkan ke dalam pekerjaan, ketika lu ingin menjalankan hobi saja, itu pasti udah off duluan. Ya, akhirnya lu akan meng-breakdown, akhirnya jadi kerjaan lu gitu. Iya bener. Lu jadi keinget, nanti gua bikin konten ini nih. Iya. Saat lu lagi main game misalnya. Iya. Nah, iya. Akhirnya lu jadi mikirin untuk pekerjaan lu. Bukan dibanding untuk hobinya. Iya, jadi kayak lu memikirkan itu untuk pekerjaan lu, bukan untuk menikmati waktu lu. Betul. Iya benar. Iya. Yang akhirnya lu jadi nyari hobi lain kan. Iya. Nah iya makanya gue akhirnya nyari hobi lain. Iya, Kayak iya, kalau lu kan misalkan main game board. Iya, buat game. Iya board game. Game board Tapi game. tapi sampai sekarang nggak gue jadiin itu pekerjaan. Iya. Makanya Dan gua- akhirnya ya, Lu masih enjoy kan dengan masih itu? enjoy itu. Nah gue juga akhirnya sekarang tuh hobi paling kalau nggak gue tetap hobi suka explore gitu. Explore kayak jalan kemana atau paling main game. Jadi main game gue tuh sekarang kan dulu sempet mau live stream ya. Tapi gue ngerasa kayaknya kalau misalkan memang streaming game daripada susah, terus gue takutnya gue juga nggak bisa nyapa penonton gue gitu yang kayak halo gimana berapa segala macem. Absen. Iya kayak gitu gitulah. Jadinya Ilham. gue udahlah gue main game aja lah Iya. gitu. Jadi udahlah gue main game aja, emang gue enjoy gitu. Kalau lu kan harus butuh motor gitu-gitu kan, motor di pinggir jalan Sama skill refleks yang cepat. skill. Anjing. Kecepatan tangan. Lu harus Saya pamit. lu harus Kalau lu- menguasai ilmu fisika. Lu kan game, tetap game kan. Tapi kan akhirnya lu punya, nah sekarang kan lu punya konten tuh di TikTok. Namanya Press the Button. Thank you. Nah itu kan akhirnya lu jadi ada tuntutan kan. Iya, that's why makanya gue jadi jarang banget untuk menikmati waktu game. Karena pasti ketika gue pengen main game, pikiran gue pasti review nulis gitu-gitu. Jadi, bagus nih buat konten ini. Iya gitu-gitu. Nah, berarti dua hobi lu termasuk hobi kan? Maksudnya ngedit video tuh jadi lu hobi juga Oke, kan? Makanya kayak bisa dulu dibilang kita hobi. sempat bikin Film bareng. film bareng apa segala macam. Itu kan termasuk hobi kan? Iya. Berarti udah dua hobi lu yang lu korbankan dong. Iya gue kerja untuk hidup anjing. Nah, pas Iya, berarti kan? Iya, jadinya lu semua hobi lu tuangkan ya udahlah buat duit. Iya, benar. hidup. Iya, gitu benar. kan. Ya make sense sih. Masuk akal. Kalau gua pada akhirnya kayaknya ya udah satu aja lah hobi yang, karena kan dulu kayaknya zaman gua hobi kalau gue bisa kerja dari hobi seru nih, asik kan apa segala macam karena hobi apa segala Akhirnya macam. lu menyesal ya. Tapi akhirnya memikir kayak ternyata ada batasan itu yang tadi Iya. ada batasannya, terus kayak hobinya jadinya nggak akan jalan apa segala macam. Akhirnya lu nggak enjoy hobi lu lagi kan. Setelah itu menjadi pekerjaan. Mungkin sebagian tuh apa namanya? Sorry. Si keselak liquid gue anjing. Gitu gak PPK anjing. sorry. Iya hobi ini sebagian mungkin gue tangkap dari cerita lu pada ada yang istilahnya tuh mungkin buat memuaskan inner child lu dalam ketika pas lu sekarang udah secara materi udah punya kecukupan untuk menuhin apa yang mau lu dulu zaman kecil. Mungkin kalau gue nangkapnya dari lu ya, maksudnya lu kan di gaming nih ya kan, mungkin lu dulu kecil seneng banget main game tapi mungkin dari waktunya banyak tapi mungkin si gamenya ini Dikit. Karena duitnya gak ada. ya Iya. gitu ya kan, paling dulu kecil mesti minta sama orang tua dulu, belum tentu orang tua mau Langsung nurutin ya. nurutin permintaan gitu ya Langsung kan. tendang pintu dulu itu. Iya, tapi sekarang begitu pas lu udah ada materinya, udah Udah ada tenaganya. berkecukupan untuk lu bisa earn semua itu, Waktunya gak ada. waktunya nggak ada. Iya. Nah tapi Iya gua kan, kalau Pendewasaan sih itu. soal gaming waktunya kayaknya ada. Waktunya tuh masih bisa lah. Kayak gue main game at least sehari 2 jam tuh masih ngerasa cukup. Cuman yang nggak ada adalah itulah kenapa kadang di Discord kita main game apapun tapi ada temen ngobrol ya.
kadang tuh yang kalau gue bukan soal kayak dulu banyak waktunya tapi gue nggak punya apa-apa, sekarang gue punya, alhamdulillah punya, terus nggak ada waktunya, bukan itu yang jadi persoalan, tapi lebih ke dulu tuh lu main sama temen lebih asik misalkan, Oke. lu apa segala macem. Nah sekarang tuh nggak ada, jadi lu main game yang harus sendiri. Gue lebih kayaknya ke guanya sih, lebih kayak gue tuh nggak bisa kalau main game, kayaknya kalau sendirian tuh lebih cepet bosan aja sih. Ya intinya menikmati waktu sekarang tuh nggak se-enjoy dulu. Iya. Beda. Beda banget. Makanya mau main game apapun kayak Fortnite lah, gue misalkan ya gue nggak terlalu suka Fortnite misalkan, tapi gue bisa enjoy mainnya, gue bisa seru mainnya karena ya ada teman-temannya. Ada barengannya gitu. Dan kita bisa Iya, iya. ngobrolin apapun. Sebetulnya lebih ke momen dan waktu. Ya momen lah ya. Iya, Sebenarnya kan iya. momen ya. Iya. Dulu lu punya PS2 main apapun sama saudara-saudara lu ya seru kan, asik Seru. gitu. Nah ngomongin PS2, menurut gua hidup atau kerja itu nggak ada PS2. bedanya. Nggak ada, makanya gue nyambung aja. Biar balik ke topik. Karena balik lagi, nah topiknya lebih ke kalian setuju apa kok hobi jadi pekerjaan? Kayaknya lebih menarik gitu. 20 menit jing. Karena kalau dilihat dari wajah-wajahnya hidup untuk kerja, ya emang iya gitu. Iya. Hidup untuk kerja gitu ya. kan. Banyak yang harus dibiayain ya. Nah, Itu dia. Sebenarnya Iya. gue lebih nggak nangkep hidup untuk kerja tuh kayak gimana sih? Karena kalau kerja untuk hidup kita kan semua setuju nih, kita kerja untuk mendapatkan uang untuk menghidupi kehidupan kita, Untuk melanjutkan hidup. untuk melanjutkan hidup. Jadi kita lebih mementingkan kehidupan di luar Oke. pekerjaan. Betul. Nah sebenarnya yang gue nggak nangkep adalah hidup untuk kerja, karena definisinya kan berarti kalau lu hidup untuk kerja berarti lu mengutamakan pekerjaan lu kan. Iya, betul. Iya kan, jadi lu benar-benar hidup untuk pekerjaan gua. Gua mau hidup gua tuh gue dedikasikan untuk pekerjaan Lu gua. passion banget lah pokoknya Iya. di kerjaan lu gitu. Lagi karir Jadi gitu. lu pulang ke rumah cuman sementara dong buat tidur, udah habis itu besoknya Iya. dedikasi lagi penuh di Dedikasi kerjaan lu penuh. gitu. Kerjaan sana sini gitu. Ya, jadi menurut gue itu tuh orang-orang yang emang mendedikasikan hidupnya untuk pekerjaannya kan. Apakah itu ya apakah bisa dibilang hidup? Nah, menurut mereka gue yakin pekerjaan mereka hidup mereka gitu. Oke. Jadi kayak menurut gue kita nggak bisa debat itu karena gue lihat kita semua kerja untuk hidup. Iya. Jadi lebih menarik kayak hidup untuk kerja. Kita gak ada hidup untuk kerja ya? Nggak ada kan. Lu lebih menikmati kehidupan lu di luar pekerjaan lu kan semua. Iya, Iya. termasuk yang begitu. Iya, cuman Iya. jadi gue kemarin tuh kita sempet libur lumayan kan. Atau kayak kalau ada liburan panjang. Gue tuh selalu setiap kalau ada liburan tuh ketika masuk kerja lagi atau besoknya kerja lagi, gue tuh ngerasa kayak apa namanya, ada deg-degan gitu. Anjir, besok udah kerja lagi aja ya, kayak gitu loh. Tapi ketika libur juga ini nggak kerja ya gitu. Jadi ada kadang kalau liburnya terlalu panjang udah mulai kayak bosen karena misalkan di rumah terus atau di kosan terus. Kadang juga kalau kerja ya beberapa waktu juga pasti akan bosan pengen liburan tuh. Jadi gua nggak tahu ya apakah kalian merasakan ini juga. Ada yang kayak misalkan liburan terus pengen liburan terus. Nah, Akhirnya kerjanya nggak iya. ini. Gue paham. Berarti pembicaraannya kan dari lu kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja mengarahnya ke work life balance yang tadi lu bahas. Iya. Nah, menurut lu work life balance tuh perlu nggak sih ada? Menurut gua perlu sih. Gila apa biar waras anjir. Iya. Tapi gimana buat orang-orang yang Hidup untuk kerja. iya, yang Mungkin- worknya itu life-nya. Ya mungkin itu Ah, work iya, life iya. balance-nya mereka. Kerja. Balance dengan balance-nya dengan apa? Dengan Iya. dengan keuangan mungkin. Produktif. Iya, dengan kehidupan mereka Kayak yang misalkan kerja mulu. Dia kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu dia ngambil lagi kerjaan freelance gitu. Atau dia ngurusin bisnisnya dia. Iya, dia balance-nya dengan kehidupan dengan keuangan dia kali. Berarti akhirnya yang membedakan hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup tuh menurut gua adalah uangnya sih. Uangnya ya. Tujuan lu. Jadi Iya, kalau iya. lu kerja tujuannya untuk mencari uang, ya berarti lu kerja untuk hidup. Tapi kalau lu kerja tujuannya untuk memenuhi hasrat lu, kayak lu pengen banyak kegiatan, ya berarti lu hidup untuk kerja.
Make sense. Gue sih nangkepnya gitu. Ya. Paham Jadi gua. mau berapapun Lu nggak tapi peduli tetap harus, uangnya. Oh lu nggak peduli Lu uangnya. nggak peduli uangnya, yang penting Yang penting gerak aja badan lu. Iya, yang penting gue bisa memenuhi Yang penting gue ada kegiatan. kegiatan selama iya, hidup gue, beraktivitas. dan Iya, gue iya. menjalani yang gue suka gitu. Oke. Ya itu gue tangkap sih, lu hidup untuk kerja jatuhnya kan. Berarti biasanya hidup untuk kerja gitu bisnismen pengusaha ya. Yang Iya sih, 24/7 parah. Iya. Kalau Ngurusin ini karyawan itu. kayak kita kan kayaknya sih kerja untuk hidup. Iya iya. Kayaknya Iya, dari iya. dari segi jabatan juga ngaruh ya. Ngaruh sih. Mungkin kita belum. Iya. Kalau mungkin kita siapa tahu punya bisnis Amin. masing-masing gitu ya. Amin. Kita akan bisa merasakan hidup untuk kerja sih. Iya. Mungkin. Karena kita bener-bener ya idealis lu tuangin di situ, apapun lu yang ngatur apa segala macam, Iya. lu produktifnya lu bisa gila-gilaan untuk Iya. untuk bisnis lu sendiri gitu, untuk kerjaan lu sendiri. Jadi lu bisa merasakan hidup untuk kerja gitu kalau misalkan lu punya bisnis lu sendiri, mungkin. Ini di tengah podcast boleh ke toilet dulu gak sih bentar? Gue kebelet banget anjir. Iya sono. Di sini aja sih. Di itu di Monyet. Lanjut. Tapi kalau misalnya lu nih, baru mau berangkat. Iya. Narasumber beket kita keluar dulu. iya nih. Jadi dia sebenarnya tuh emang dulu kita omongin aja mau nggak ada. Tadi baru tahu pas di Jangan, edit ya. jangan. Iya. Anjing. Ya kebetulan episode ini dia yang edit ya. Iya. Jadi kita Emang ngomong dia mulu, apapun- emang dia mulu. Emang dia mulu ya. Kemarin sempat diwakilin ya? Hah? Kemarin sempat Diwakilin. file ngedit Oh, satu iya. episode. Satu episode. Karena kasihan dia kebanyakan. Gue lebih menarik membahas tentang nggak tahu ya, mungkin kerja tuh mungkin banyak orang yang, lu pernah nggak sih ketemu orang yang ngeluh sama misalkan kayak lu mah, kita tuh selalu lu mah enak kerjanya cuman gini doang, lu mah enak kerjaan lu selaras sama hobi lu, lu mah enak jurusan lu sesuai sama pekerjaan lu kayak gitu-gitu. Lu pernah ketemu sama orang yang kayak gitu? Maksudnya orang yang ngomong gitu ke gua. Atau lu ngomong ke orang gitu? Alhamdulillah sih gua nggak pernah ya. Untungnya teman-teman gue tuh kayak gak yang toksik itu. Tapi kalau misalkan ada orang yang bekerja terus beda, misalkan gak align dengan latar belakangnya, menurut gue tuh fine aja sih. Iya. Iya kan. Karena yang penting kan hak dia sebagai pekerja untuk mendapatkan seonggok rupiah gitu. Iya. Iya gitu. Karena ada lah dulu pertemanan gua yang Kampus. bukan Oh bukan. Nggak seru ah. yang yang ngomong kayak gitu, bahkan saudara gue juga, ya lu mah enak kuliah jadi nyari kerjaan gampang apa segala macam. Menurut gua adalah ketika lu di posisi gua dengan sifat lu yang sama, lu nggak akan bisa jadi gua. Ngerti nggak? Betul. Maksudnya kayak kalau misalkan dengan sifat lu yang emang nggak mau usaha, nggak mau apa segala macam, mau skill lu di atas rata-rata pun, kalau misalkan emang lu nggak mau atau lu nya nggak usaha, yang nggak akan dapet gitu loh. Jadi Iya. jadi jangan pernah nyalahin diri sendiri atau jangan pernah ngerendahin diri sendiri aja sih. Kayak lu mah enak. Kadang gue di posisi lu belum tentu gue bisa jadi lu, atau lu di posisi gue Belum tentu lu- sebaliknya. belum tentu Iya, sebaliknya. Kadang kayak ya analoginya sama kayak gua misalkan Sauki di TJ ngeliat orang naik motor, anjir enak, dia mah pakai motor berangkat kerja apa segala macam. Nah, orang di motor itu ngomong ke orang yang dia lihat naik mobil. Nah, yang di mobil ngelihat dia yang naik helikopter misalkan. Iya. Jadi emang pasti ada kayak gitu loh. Jadi Pasti. Iya. Pasti. cuman dari elunya aja, elunya mau emang usaha gerak atau enggak sih. Iya. Ya, intinya manusia tuh selalu ada rasa nggak puasnya. Iya betul. Heeh. Betul. Sama kayak kita ngomong apa, lu mah enak anggota DPR tidur dong dapat duit. Padahal anggota DPR ngomong lu mah tolol mau bubarin deh. Bukan gue yang ngomong. Gue jadikan base Bukan gue camp. yang ngomong. Siapa yang ngomong? Ada salah satu anggota ngomong gitu kan. Namanya siapa? Namanya siapa? Ahmad. Sah. Saya Bip. Dia bisa lihat sendiri dia mah. Gua mah gak ada di sensor dia mah. Oh, Saya Bip. Saya Iya, cuma tabrakan. tapi itu mungkin kita kalau
kayak beberapa orang yang kayak ih enak jadi polisi begini-begini segala macam. Nah, itu. Ya kan? Kalau gue sih nggak mau ya jadi polisi. Oh, kenapa emang? Kan Enggak, mengabdi karena pada gue negara. kayaknya nggak bisa gitu. Kalau gue mah nggak bisa. Oh, Emang nggak gue bisa. aja nggak bisa. Lu nggak bisa, gua nggak mau. Iya, gue nggak mau juga. Lu nggak bisa, gua nggak ada duit sih. Tinggal jual tanah. Loh, kan mahal sekolah. Oh, sekolah. Iya, iya, Sekolahnya, iya. akademinya. Sama bayar tesnya kan. Tes sim. Gue gak tahu berapa Emang kali tesnya nih di bayar? bip anjing. Emang tesnya bayar? Bayar di belakang. Maksudnya Bangsat, di belakang berapa kali gua administrasi ngebip gitu loh. Ah, Maksudnya di iya, administrasi iya, kan iya, daftar. Kita SIM aja bayar 150.000. Oh iya Untuk iya cetak iya kartu. iya. Ada iya, administrasinya. iya, iya, Ah, lu iya, Ada iya. administrasinya. 150.000? Lu 150.000? Katanya SIM gitu, 150.000. Emang yang lu denger berapaan? Oh, kalau gua habis 1.6. Oh, 3 orang kan? Sama C enggak 2 SIM. Sama C 1.6. Gimana nyapunya ini? Gue takut Enggak, ini, nggak usah disapu itu, Bang. enggak, gue Bisa. takut ini episode terakhir kita anjing di sini bangsat. Besok aja di penjara. Enggak itu di bip semua. Ya jatuhnya kata aja, ngapain di bip? Kebetulan episode ini nanti mukanya di blur semua. Sama suara di pitch gitu ya. Apa yang mau didengar gitu. Tapi ngomong-ngomong tadi kan kita udah sempet ngomongin tentang sekilas hidup untuk bekerja untuk hidup, dan gua ngelihat kita ini kan bisa dibilang dari lingkungan pekerjaan yang sama gitu, bukan cabutan gitu ya. Nah, yang mau gua tanyain adalah seberapa penting sih peran lingkungan di dalam profesionalitas lu dalam bekerja? Ih, gila bisa dari kamar mandi nih. Gue tadi pas lagi anjing. Gue pikir ngambil otak. Dalam WC. Otak gua ketinggalan nih. Otaknya jadi tai. Apa ini? Apa ini? Bagaimana ini? Iya kayak gitu. Maksudnya karena gua ngeliat kita dari dalam lingkungan kerja yang sama gitu. Gue pengen tahu seberapa berpengaruh sih hal itu ke apa profesionalitas kalian masing-masing gitu loh. Lingkungan nih. Menurut gue penting banget sih. Karena lu butuh lingkungan yang mendukung lu untuk lu grow. Kalau misalkan lu punya lingkungan yang bikin lu apa ya, bikin ngepres lu untuk nggak grow, ya buat apa? Ngepres apa nih secara idealisme lu kah? Secara Lingkungan yang toksik lah misalkan. Misalkan lingkungan yang toksik itu emang bisa ngedukung lu untuk grow. Nah, tapi kan toksik enggaknya. Kita harus, apakah kita doang yang merasakan kayak Oh iya itu jelas. Kalau misalkan cuma kita yang merasakan, berarti kita ada yang masalah. Iya, atau bisa jadi, memang iya. ya atau memang kayak gue takutnya adalah lingkungannya kan memang yang terlalu nyaman di zonanya, akhirnya memang di situ-situ aja gitu, yang memang bukan kitanya yang nggak mau grow, tapi satu lingkungannya yang terlalu nyaman dan menolak secara tidak langsung, bukan menolak tapi enggak lah enakan begini. Iya, Karena iya, udah iya. terlalu enak, karena udah terlalu nyaman, akhirnya ya muter aja terus di situ, nggak mau maju-maju. jalan. Jadi kayak marmut aja. Berarti zona nyaman, toksik itu nggak baik ya? Kalau menurut gua zona lingkungan yang nyaman penting karena ngebantu untuk komunikasi satu Ya, sama teamwork, lain, teamwork kita. teamworknya satu sama lain, jadi lebih bonding juga gitu, lebih mungkin. bonding apa segala macam. Tapi kalau misalkan nyamannya jadinya terlalu nyaman dan akhirnya muter-muter di situ aja untuk nggak mau ada begini, nggak dulu begini, nggak dulu, akhirnya banyak yang setuju untuk nggak dulu kan. Malah goals kita di kerjaan nggak nyampe. Nah, gitu. itu dia. Paham gua. Intinya jangan terlalu nyaman aja ya. Mm-mm. Nggak apa-apa nyaman di lingkungan kerja itu tapi kayak sebagai bentuk suportif ke diri Iya, lu sendiri betul. aja. Iya, ya. Tapi kalau misalkan ayo maju, ya ayo dong. Iya, Ya. maksudnya kan kita juga bareng-bareng. Iya, kita mau lari lah, rebahan baik gitu. Mending rebahan tidur. Waduh. Tidur gini ya. Ya mungkin itu ya gue cukup setuju kata Bebek kalau kayak apa namanya istilahnya newcomers emang masuk ya. Maksudnya ada orang baru gitu, kita terima orang baru di kerjaan di tempat kerja kita, untuk kita bisa mengenal sama si orang ini tuh ya akhirnya kan kita jadi kayak ya mungkin bonding caranya macam-macam ya. Ada yang mungkin kayak after office hour kita
ngobrol nongkrong, board game bareng, jadi saling bertukar pikiran dan ya intinya dari tahap itu bisa saling Ya, mengenal gitu Betul. ya kan. Tapi ketika lu udah terlalu enjoy sama lingkungan yang demikian, ya lo harus bisa memisahkan kedua hal itu kan antara itu dia. profesionalitas lu sama perkawanan lu. ya itu dia. Mungkin kalau dari Rehan ada intervensi atau intervensi. Ya gimana ya, kalau gue sih kosong nih pala gue. Lu ini ya Kaget ya tiba-tiba langsung gue apa jawaban Anda gitu. Lu anggota bocah kosong Apa ini ya? pakai pandai ini? Apa ini? Karena Mana ya ini? apa ya? Anjing lah. Karena lu harus bisa misahin. Emang ada di lingkungan gue yang gue kenal juga, dan emang orang-orang yang ada di dekat di sekitar gue gitu, yang emang kerja untuk hidup, kerja untuk cari uang. Akhirnya ya di tempat dia mencari uang, dia nggak mau ngeluarin effort lebih. Jadi kayak dia taruh effort segini aja gue udah dapet uang nih. Ya kalau gitu ngapain gue taruh effort lebih? Ada orang-orang yang kayak gitu menurut gue. Banyak. Dan iya banyak, dan apa ya? Lu kan juga harus bisa pakai point of view mereka nih. Mungkin emang ada orang yang nggak punya tenaga untuk ngasih effort lebih. Misalnya dia di kantor dia kasih effort 50% karena dia harus nyiapin tenaga dia untuk ngurus anak di rumah atau ngurus pekerjaan di rumah. Akhirnya dia cuma bisa kasih effort segitu. Yang penting gue dapat duit untuk menghidupin keluarga gue, misalnya gitu. Menurut gue itu nggak apa-apa. Menurut gue. Tapi ini yang menjawab dari segi ya itu tadi environment di pekerjaan itu kayak gimana? Kayak gue pribadi masih belum merasa terjawab banget di situ tuh. Lu rasa Najwa sih? Aja siap nih. Mulai-mulai nih. Ya kalau menurut gue lingkungan ngaruh banget. Menurut gue saat lingkungan lu suportif dan pengen berkembang semuanya gitu ya, dan lu orangnya nggak termotivasi nih, tapi lingkungan lu semuanya ambisius, kayak semua pengen gerak, semua pengen grow, akhirnya lu akan kebawa menurut gue gitu. Tapi itu juga bisa bekerja sebaliknya. Saat lingkungan lu semuanya nggak ada yang mau berkembang, dan padahal lu masuk dengan aura yang ambisius gitu, lu pengen berkembang, akhirnya lu akan kebawa nggak berkembang. Itu dia. Karena menurut gue mayoritas tetap akan mempengaruhi jalannya sebuah lingkungan sih. Kayak negara kita kan mayoritas Islam. Akhirnya bikin gereja susah kan? Bener sih. Ya, Tolong disensor. Makanya di atas, makanya biasanya di aula-aula mall gitu. Ya di rumah orang lantai 2. Tapi ya oh iya juga ya. Gereja adanya di mall daripada ada dibangunin gereja sendiri yang Mau daripada lanjut nih. masjid. Enggak, jangan. Yuk. Enggak. tapi itu menurut gue gitu. Lingkungan ngaruh banget menurut gue. Menurut gue lingkungan ngaruh banget. Tapi gue juga nggak mau menyalahkan orang yang memilih untuk gitu-gitu aja. Menurut gue, cuma emang salah tempat aja. Anggap gini, lu maunya kayak gitu, lu maunya ngasih effort setengah-setengah. Ya menurut gue saat lu masuk ke lingkungan yang semuanya mau berkembang, berarti kan lu nggak cocok nih di sini. Kenapa lu masih di situ? Menurut gue sih gitu. Kalau udah setengah hati cabut aja gitu ya. Iya, mending lu cari tempat yang lingkungannya emang sama kayak lu semua. Ya itu cocok tuh. Ya, Jadi gue lebih sih effort gitu. di situ dong dia. Jadi gue nangkepnya kayak jatuhnya elunya aja yang salah menempatkan diri di lingkungan yang orang-orangnya kayak asshole gitu ya istilahnya gitu ya. Gue sih Dan punya mindset gitu. meskipun itu nggak sejalan, maksudnya mereka ngumpul tapi goalsnya nggak nyampe gitu di tujuannya. Berarti emang dianya aja gitu yang salah menempatkan diri di situ. Menurut gue Gimana? sih gitu sih. Maksudnya gimana contohnya? Si lingkupnya ini mungkin bisa dibilang dalam konotasinya yang itu punya goals tapi udah terlalu enjoy dengan zonanya sehingga mereka lupa akan goalsnya itu gitu loh. Tapi ketika ya tadi itu balik ke ada satu orang yang auranya ambisius datang masuk, berarti bisa dibilang yang salah si orang itu dong yang menempatkan dirinya di lingkungan kayak begitu. Oh bagus juga nih. Yang ambisiusnya yang menurut lu yang Nah, sekarang- ambisiusnya yang salah kan? Maksud gue gitu. Nah, iya, maksud gue, menurut gue iya. Capek gak sih lu jadi orang ambisius sendiri di saat tim lu nih gak ada itu yang mau dia. berkembang? Capek sih. Gue sih mending cabut, cari lingkungan yang lebih baik kalau gue sih gitu. Iya. Gue merasa cukup terjawab. Oke. Oke. Ya gue
gue sih nggak ada, maksudnya nggak ada pertanyaan, cuman kayak lebih ke ya udah berarti kalau misalkan emang lu ngerasa zonanya udah terlalu nyaman, dan kalau misalkan emang ternyata lu nya mau grow apa segala macam tapi mayoritas tidak mau grow, berarti lu bukan grow di tempat ini. Iya. Atau tapi kalau setengah-setengah, Setengah-setengah gimana tuh maksudnya? kalau setengah-setengah kayak ketika ada beberapa orang yang pengen ada setengah yang pengen iya setengah tuh kita tetap dalam satu zona, ya. Paham gua, paham. kita tetap dalam satu lingkup, tapi ada beberapa orang yang kayak enggak, kita tuh nggak bisa, kita tuh harus begini segala macam bla 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 Biar maju. biar maju. Oke. Biar kayak ya emang pasti akan ada hal yang berubah dan pasti akan ada hal yang bertambah, pasti akan ada hal yang jauh lebih rumit, itu pasti. Tapi ayo kita kayaknya bisa nih gitu. Kayaknya emang goalsnya emang harus ke sana gitu. Beberapa orang, tapi ada beberapa orang lain di yang zona udah nyaman di situ. kayaknya enggak lah, kita gini-gini aja lah, kita memang belum bisa untuk ke sana. Ya pendapatnya dia nggak ada yang salah. Kayak enggak, kita belum bisa ke sana, kita belum bisa begini segala macam bla bla bla. Nah, itu gimana kondisinya? Karena kan tetap kalau dari statement lu ya, Iya. tetap ya lu harus ikutin apa kata mayoritas. Oh ya, bukan ya itu statement gue. Cuma maksudnya bukan berarti gue bilang itu yang benar ya, tapi itu yang sering enggak, terjadi. kita kan Itu yang berdiskusi sering terjadi aja. di Iya, sekitar Lu sering jawab terjadi. sesuai keadaan, sesuai Iya, fakta yang yang gua terjadi rasain gitu. aja. Iya. Maksudnya gimana kalau itu tuh terjadi enggak cuma satu lawan mayoritas, jadi kayak ada beberapa pihak yang ingin maju, tapi ada berkubu lah, beberapa kubu pihak. per Iya, kubu ya. iya. Iya. Baiknya gimana gitu maksudnya? Iya, ya maksudnya apa kalau ada enggak tetap bisa kok begini atau begini segala macam. Dari secara logika sih yang baiknya yang maju ya. Iya. Kalau Karena nggak ada yang salah dari berkembang. Ya, Iya. ada. Berkembang ya baiknya sih maju terus kan. Tapi kan seringkali nggak semua ya. Iya. Seringkali tuh orang yang ingin maju, aduh gue takut salah ngomong sih sebenarnya. Atur dulu. Baiknya nggak apa-apa, santai aja kita di podcast ini. Kenapa jadi kayak gue yang harus jawab gitu? Iya yang ngeluarin statement. Iya, lu tanggung jawab statement lu. Oke, gue analogikan aja. Ya, Kita analogikan nih di Indonesia, di Wakanda deh. Oke, Wakanda. Konoha. Ada dua agama. Oke. Kenapa harus agama ya? Iya. Ada dua ras. iya. Ada dua ras. Kenapa? Iya, di Konoha nih ada 2 jenis ninja gitu. Oke, yang satu jenis ninja ini kita sebut aja Konoha, sama apa satu negara lagi? Sunagakure gitu. Uchiha aja biar gampang. Uchiha dan Uchiha dan Uzumaki. Uzumaki. Ada. Uzumaki ini Sedang bet dia. ingin berkembang. Uzumaki ingin memajukan desanya nih, Konoha. Tapi Uchiha pengennya udahlah Konoha udah nyaman gini-gini aja. Ya. Berarti menurut gue ini pendapat pribadi gue ya. Iya. Gue tanya balik lu deh. Iya anjing. Lama anjing. Kasihan pakai cara kawan. aman. Kawan kita kayak bingung. Kawan kita Menurut gua. Menurut gua nih. Gue tanya balik Tapi dulu. gue tanya balik lagi. Gue tanya balik dulu. Menurut lu Uchiha salah gak sih? Enggak, makanya kalau gue bilang enggak salah, enggak ada di sini tuh enggak ada yang salah sebenarnya. Di zona, maksudnya di Oke. Konoha ini tuh sebenarnya fine aja, mau maju lebih baik. Enggak, ya nggak tahu gitu. Untuk saat ini kalau nggak Konoha nggak mau maju, kayaknya fine aja gitu. Jadi Tapi saat maju itu akan menjadi lebih nyaman kan harusnya. Kalau Harusnya. Konoha desanya maju nih. ya harusnya, Lebih nyaman untuk semua orang kan. kereta di mana-mana gitu Iya, kan. Jadi ya menurut gue di sini Uchiha nggak salah. Tapi yang lebih baik adalah Uzumaki. Oke. Karena dengan memajukan desanya memberikan kenyamanan yang lebih nyaman lagi dibanding yang Di keadaan titik yang sekarang. ini. Iya. Jadi menurut gue harusnya
Uchiha yang kalau ini 50-50 ya, harusnya sih maju untuk kemenangan bersama sih harus. Iya iya. Gua mungkin ngeliatnya gini aja ya mungkin kalau gua pribadi ngasih contohnya itu paling gampangnya gini aja deh. Si dunia kerja ini dengan lingkungan yang dimiliki ini tuh ibarat pack of wolves sama pack of sheeps, paham nggak? Oke, Kalau Dia nggak ngerti nih. bahasa Indonesia. pack of wolves, Kawanan ini nih, serigala sama kumpulan kawanan serigala, domba. Oh, kumpulan ya. serigala sama sekelompok domba atau kambing yang digembala. Iya. Ya nggak sih? Secara dilihat kalau dari masing-masing mereka sama-sama punya tujuan gitu loh. Kalau kayak kambing ini kasar gini deh, digembala itu kan apa ya? Mereka nih dipecut dulu baru gerak. Oh, ya, ini analogi yang lebih baik. Dikumpulin gitu ya kan. Dipecut gerak gitu ya kan. Tetap ada apa sih istilahnya? Mandornya kan tuh sih. Sound the ship anjing. Iya kan. Anjing. Iya, dia dan anjingnya itu kan secara struktural dilihat kayak ada pimpinan, ada Yang dipecut. yang dipecut dan yang si anjing itu ibaratnya apa ya? Ya kayak Pecutannya? secara struktural, iya, Penjaga, pecutannya gitu penjaga. ya kan. Tapi kalau kita ngelihat dari Pack of Wolves itu apa ya? Ada sosok alfanya yang gue lihat di situ. Kalau kalian tahu serigala itu, jadi mereka kalau jalan berbarengan di apa namanya? Ya di apa sih? Serigala tinggal di hutan atau Di apa lagi hutan gitu lah ya. pokoknya ya gitu. Terstruktur ya. Terstruktur, mereka tuh geraknya gini Pak. Jadi berbaris satu nih, manjang ini. Kalau lu tahu setiap barisan itu jadi yang di kelompok itu istilahnya yang di packs-nya itu yang betina sama yang anakan itu pasti di barisan yang depan dan seterusnya nih ke belakang. Ya. Yang paling belakang itu si alfanya. Iya leadernya kan. Leadernya. Nah, karena kalau udah apa-apa dia yang maju. Betul. Tuh. Paham gua. Oh, jadi analogi lu yang gue tangkap berarti harusnya sebuah kelompok, sebuah lingkungan bisa berubah kalau ada alfa yang bisa mengubah semua itu. Iya. Tapi nggak mungkirin ya itu. Maksudnya ya masing-masing pack of wolves dan ya sheep mereka juga punya tujuannya masing-masing gitu ya kan. Tetap ada goalsnya, tinggal bagaimana ngatur si kawanannya ini aja gitu loh. Iya nggak sih? Betul. Harusnya kayak begitu. Betul. Analogi yang mantap. Analogi yang bagus. Oke, Udah yuk. udah. Kita sudahi aja lah. Oke. Podcast ini kayaknya makin luas. Iya, ini kayaknya kemana-mana. Intinya sih kita tetap kerja untuk hidup. Ya, Kerja kita untuk hidup. Kerja untuk hidup. Kerja. Karena Naik. kita nggak ada di tempat yang bisa bilang hidup untuk kerja. Iya, mungkin ya tadi kita belum memiliki Kapasitas itu. Kapasitas itu mungkin kalau misalkan lu punya bisnis, gue punya bisnis, kalian punya bisnis semuanya, mungkin kita bisa merasakan hidup untuk kerja. Iya. Sering berjalan waktu pasti akan berubah sih. Pasti akan. Iya. Namanya ideologi mah nggak ada yang gitu-gitu aja. Tapi kalau udah berkeluarga ya. Nah, Nah, itu dia. Iya benar. Sama jangan lupa dan itu kemarin bilang mau buka lapangan kerja. Oke. Sekian, terima kasih teman-teman udah dengar podcast kita. Jangan lupa share, subscribe, sama ada tombol hype. Komen juga, boleh komen, silakan kalian mau kasih saran kita bahas apa atau mau ada yang mau diceritain sendiri nanti kita bacain, boleh. Sama tombol hype jangan lupa, itu ada fitur baru di YouTube, hype sebanyak mungkin. Terus apa lagi? Cuma satu orang bisa satu. Ya udahlah, ntar cari tahu sendiri lah, gampang gitu. Ya kan? Bro doesn't even care about Ya. his views. Thank you for listening us. See you on the next episode. Bye. bye. Dah.